Kalau kita tidak bisa menerima tiga ini, hidup kita berat. Kalau kita tidak bisa menikmati momen, kalau kita tidak bisa mensyukuri setiap titik dalam hidup kita, apakah itu senang ataukah sedih, sukses ataukah gagal, terus kita itu menunggu bahagia itu kapan? Menunggu senang itu kapan? Kita ini kan, teman-teman, kalau saya tanya, mesti kalau ditanya, sudah sukses hidupmu? Belum, Pak. Suksesnya kapan? Besok, Pak, kalau sudah punya pekerjaan. Punya kerjaan. Tapi begitu pulang ditanya, kapan nikah? Wah, terus kamu merasa belum sukses lagi. Belum, ini saya harus nikah ini. Besok sudah nikah ditanya lagi, kapan punya anak? Belum lagi. Kapan punya rumah? Belum lagi. Kapan naik pangkat, gaji naik? Belum lagi. Temanmu sudah punya mobil terbaru, sudah rumah tingkat, mbok dikit-dikit korupsi. Oh, karena misalnya kita tidak pernah mendefinisikan kesuksesan hidup dalam diri kita karena ambisi, keinginan kita tidak pernah berhenti. Jadi hidupmu lengkap itu kapan? Sukses itu kapan sih dalam definisimu? Toh kamu mengalami banyak hal yang membahagiakan, rangkaian kesuksesan sejak kamu kecil. Jadi dengan kita menerima perubahan, menerima naik turunnya hidup ini jadi lebih ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan belajar kita. Malam ini kita belajar menerima ketidaksempurnaan. Hidup ini tidak sesempurna bayangan kita. Kita yang dikritik dan mereka yang mengkritik itu ya sama-sama tidak sempurna. Alhamdulillah mereka mau ngeritik kita. Jadinya kita tahu jangan-jangan kelemahan kita di situ. Jangan-jangan kita perlu improve lagi di bagian yang mereka kritik. Oke, bismillah. Kita belajar menerima ketidaksempurnaan dari Jepang. Filsafat wabi-sabi. Wabi-sabi itu sering didefinisikan cara memandang dan menghayati kehidupan dengan menemukan keindahan dalam kesederhanaan, menerima ketidaksempurnaan, serta menghargai perubahan sebagai bagian alami dari kehidupan. Jadi yang sederhana dan tidak sempurna itu juga indah. Yang sudah berubah itu juga indah, karena hidup ini secara alami ya akan berubah. Yang masih muda ya ganteng sih, ya cantik sih, tapi nanti bukan berarti kalau sudah tua keindahannya hilang. Orang yang sudah tua punya keindahannya sendiri. Oke ya. Kalian lihat ayahmu misalnya, atau ibumu, atau orang tuamu. Mungkin sudah tidak secantik dulu waktu muda, tapi sekarang mereka punya keindahannya sendiri. Mungkin sudah di wajahnya banyak kerutnya, mungkin rambutnya sudah banyak putihnya, tapi justru kamu lihat rambut mereka yang putih, wajah mereka yang sudah mulai berkerut, kalian bisa merasakan indahnya mereka. Jadi mungkin tidak secakep bintang-bintang drakor, bintang-bintang di TV-TV, tapi kalian menghayati mereka sebagai indah. Jadi, kalian merasakan sendiri indahnya mereka. Pasti itu tidak sekedar melihat fisiknya. Ada nilai indahnya sendiri usia tua itu.
Jadi itulah wabi-sabi. Ini mungkin perlu pengalaman, kalian bisa menghayati, menemukan keindahan dalam yang sederhana, yang tidak sempurna, dan yang berubah. Selama ini kita itu inginnya ya apa-apa serba perfect, apa-apa serba sempurna, apa-apa serba harus pasti begini, baik, indah itu begini loh, benar itu begini loh, baik itu pasti begini loh. Sehingga ketika ada yang berubah, kita kesulitan memahaminya, kita kesulitan menangkapnya. Kita menganggapnya sudah jelek itu, sudah tidak baik itu, sudah keriput itu, sudah putih itu, tidak cantik lagi, dan lain sebagainya. Jadi standar yang ada di kepala kita mati, beku. Padahal mungkin dulu pernah kita ngaji filsafat yang tema estetika. Antara lain ada teori indah dan tidak indah, harmoni dan tidak harmoni. Itu kan sebenarnya ya sesuai standar atau penyerapan subjektif kita. Yang menurutku cantik mungkin beda dengan yang menurut teman-teman. Yang menurut seseorang dia tampan luar biasa, bagi yang lain tidak tampan. Mungkin ada yang kagum, waduh cowok itu ya mulus sekali kulitnya, ganteng sekali. Yang lain, alah cowok kok kayak gitu, kayak perempuan saja. Sama-sama, satu nganggap sangat ganteng, satu nganggap kurang laki-laki. Jadi cakep tidak cakep, indah tidak indah, itu tergantung standar dan cara pandang subjektif kita. Jadi maka ayo kita cari keindahan dalam hal-hal yang mungkin tidak sempurna, mungkin ada kurangnya. Kenapa sih ini penting? Karena hidup ini tidak selalu sempurna, bahkan tidak pernah sempurna. Karena hidup ini selalu berubah. Jadi kalau kita hanya bisa menerima indah itu begini, titik. Cantik itu begini, titik. Kita akan sering kecewa, kita akan sering sakit hati melihat itu. Kenapa? Karena hidup ini berubah, hidup ini lapuk. Yang dulu indah, lama-lama jadi tidak indah. Dulu jadi bintang, sekarang mungkin sudah tenggelam. Kalau yang kita sebut indah itu hanya kecantikan yang menetap itu, ya pada saatnya akan selesai. Jadi mana ada orang yang cantiknya permanen meskipun diformalin. Ya kan ngomong pakai make up formalin biar cantik terus, tidak ada. Ketika sudah tua, ya akan jadi tua, wajarnya begitu. Maka daripada kalian pontang-panting agar awet muda, mbok sudah kalian bisa punya cara pandang bahwa tua juga indah kok. Keriput juga indah kok. Rambut putih juga indah kok. Kenapa? Ini lebih mungkin daripada kita memimpikan dunia yang perfect. Dunia yang bahwa saya akan indah terus, bahwa saya akan cantik terus. Jadi ini yang dimaksud oleh wabi-sabi. Kan dulu pernah saya bilang bahwa kecantikan itu sementara. Kalau kejelekan mungkin lebih permanen. Nah, kalau jelek kan sekarang jelek, insya Allah besok masih bertahan. Tapi kalau cantik itu ya sekarang cantik, besok akan kalau sudah tua berubah jadi jelek. Baik. Keywordnya wabi-sabi itu 3. Yang pertama impermanence, yang kedua imperfection, yang ketiga incompleteness. Impermanen itu maksudnya tidak ada di dunia ini yang abadi. Semuanya
berproses, lahir, tumbuh, rusak, hilang. Segala yang ada di dunia. Kita ini kebetulan di atas panggung dunia episode saat ini. Bareng Donald Trump, bareng Netanyahu, bareng Messi, dan lain-lain. 30 tahun lagi yang di atas panggung mungkin beda. 40 tahun lagi mungkin ganti, 50 tahun lagi, apalagi 100 tahun lagi, sudah tidak ada kita semua. Jadi kita ini sementara, tidak abadi. Lahir, tumbuh, rusak, pada akhirnya hilang. Ya, daun akan gugur, kayu akan lapuk, wajah akan menua. Ini yang dimaksud impermanen. Makanya memimpikan keabadian, memimpikan hebat terus, cantik terus, jaya terus, itu tidak realistis. Hidup ini secara hakiki impermanen. Yang kedua, imperfection. Selalu saja hal-hal di dunia ini ada kurangnya. Maka kalau kalian mengejar kesempurnaan, sulit menemukan. Akan ada retakan, akan ada goresan, akan ada warna yang memudar. Dalam hal apapun, kalian juga begitu. Kalian kan merasa orang baik. Kalau saya tanya satu-satu, ini mesti kamu orang baik kan? Baik pak, baik pak. Tapi kalau tanya, kamu punya kejelekan nggak? Mungkin kamu tidak mau cerita, tapi diam-diam dalam hatimu ada pak. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi kamu yang tahu bahwa ada pak. Saya ada cacatnya, saya ada kurangnya. Ini yang dimaksud imperfection. Dalam benda apapun juga begitu. Tidak ada benda sempurna. Selalu ada kurangnya. Ini imperfection. Dan yang ketiga, incompleteness. Incompleteness itu segala sesuatu yang berproses itu yang tidak pernah sampai di titik seutuhnya, sepenuhnya. Selalu ada ruang untuk bisa berkembang, untuk bisa lebih lengkap lagi, dan lain sebagainya. Termasuk ruang. Bayangkan masjid ini kan selalu ada ruang kosongnya. Tidak pernah full sepenuhnya. Kalau sudah full sepenuhnya malah sulit untuk jadi apa-apa. Justru dikasih ruang. Pikiranmu kalau sudah sangat penuh malah tidak bisa mikir. Agar pikiranmu bisa mikir, itu kasih ruang. Jadi perspektif incompleteness itu, segala sesuatu itu masih ada ruang untuk berkembang, untuk tumbuh. Tidak pernah ada yang sepenuhnya full, tuntas. Kita kan sering bilang menjadi manusia seutuhnya. Itu kan enak saja kamu ngomong begitu. Bayanganmu manusia yang seutuhnya itu yang gimana? Mungkin kamu bisa berteori manusia seutuhnya itu pak, badannya sehat, pikirannya tajam, hatinya bersih. Kemudian iya diteorikan segampang itu. Tapi apa kamu bisa nemu orang yang hatinya sebersih itu, pikirannya setajam itu, kesehatannya seperfect itu? Selalu incomplete, selalu ada ruang untuk bisa lebih baik kok. Ini selalu dalam proses. Jadi hidup kita ini kalau ditanya, kalau perspektifnya Wabi Sabiyo, akan selalu ada impermanensi, imperfect, dan incomplete. Kalau kita tidak bisa menerima tiga ini, hidup kita berat. Jadi ini dasar filosofinya Wabi Sabi. Jadi cara memandang dan menghayati hidup dengan menemukan keindahan dalam kesederhanaan, menerima ketidaksempurnaan, dan menghargai perubahan sebagai bagian alami dari
kehidupan. Ini, perhatikan 3 kalimat terakhir tadi ya. Menemukan keindahan dalam kesederhanaan, menerima ketidaksempurnaan, dan menghargai perubahan sebagai bagian alami dari kehidupan. Temukan indahnya segala sesuatu, terima sisi-sisi yang menurutmu kurang dan tidak sempurna, dan hargai perubahan karena segala sesuatu di muka bumi ini secara alami berubah. Kalau kalian bisa memegang 3 aspek ini, hidupmu lebih nyaman. Pak, semester ini nilai saya jelek, Pak. Ya enggak apa-apa. Hidup itu memang tidak sempurna. Kadang baik, kadang jelek. Kan begitu saja. Pak, saya masih belum punya ini, belum punya itu. Lo belum punya apa-apa juga indah. Emangnya indah itu perlu punya apa-apa? Hidupmu sudah asik kok. Kadang-kadang yang punya macam-macam malah sumpek. Mungkin yang satu kamar kos-kosannya melompong, tidak punya apa-apa, barangnya 1-2, yang satu barangnya banyak. Itu kadang-kadang yang sumpek malah yang barangnya banyak. Ini ditaruh di mana, dibuang kok yo eman-eman, tapi yo nggak kepake. Siapa tahu kapan-kapan butuh. Akhirnya kan kos-kosanmu jadinya kayak gudang. Nah, ternyata yo punya banyak juga ndak jaminan tenang. Maka temukan saja keindahannya dalam hal apapun. Cuma ini jangan dipakai alasan untuk males bersih-bersih ya. Kamarmu kok kotor banget loh Pak. Jangan dilihat kotornya. Temukan keindahannya Pak. Itu kamu alasan itu, nutupi malesmu itu. Baik, nanti kita belajar terus biar tidak salah paham tentang wabi-sabi ini ya. Kalau mau dirinci, ini ciri-ciri orang yang menjalankan wabi-sabi. Nanti saya tambahi 1 aspek estetiknya yang banyak dipakai ya. Orang yang menjalankan wabi-sabi itu dalam hidupnya biasanya hidup secukupnya saja. Kita temukan keindahannya ya. Jadi ya, yang pertama itu ya hidup secukupnya. Sudah, jangan mentang-mentang uangnya banyak, ndak penting juga dibeli. Secukupnya saja. Kalau butuhnya kursi 1 ya 1 saja. Ndak harus beli 4, beli 5. Pak, nanti kalau ada tamu ya tamu ndak mesti. Yang mesti kan kita butuh 1. Kemudian menerima usia, ndak panik karena usia nambah. Waduh, ternyata saya sudah usia sekian ini, rambut sudah mulai putih, saya belum nikah rambutnya kok putih, terus kamu panik kan, sering begitu. Ndak, ya terima saja, wajar saja sih. Orang itu bertambah tua, normal saja. Kemudian tidak mengejar kesempurnaan. Saya ingin lebih baik, tapi saya tahu tidak mungkin saya sampai ke titik sempurna. Mesti akan selalu ada kurangnya. Kemudian mampu menikmati momen-momen kecil. Tidak perlu punya mobil untuk senang, punya sepeda ondel pun bisa senang. Jadi menikmati momen kecil. Meskipun HP tipe lama juga masih indah kok. Meskipun kalau dinyalain gambarnya muter-muter terus. Loh, indahnya ya lihat muter-muter itu. HP ku ternyata bisa melatih kesabaran. Jadi bisa menemukan keindahan bahkan dalam hal-hal kecil. Kemudian menghargai proses. Saya tahu saya ini masih banyak kurangnya, ya saya akan berproses jadi lebih baik. Segalanya nanti berubah dan perubahan itu melalui proses. Kemudian biasanya orang-orang wabi-sabi ini dekat dengan alam. Karena mereka sadar
sisi alami hidup ini yang selalu berproses dan dirinya sendiri bagian dari alam. Ini persepsinya tentang hidup secara umum. Kalau secara psikologis, orang yang menerapkan wabi-sabi itu biasanya tidak perfeksionis, jadi tidak banyak nuntut. Saya tidak nuntut macam-macam kok, tapi mbok Indonesia ini tidak ada korupsi, itu sudah cukup, alhamdulillah misalnya. Jadi kalau membayangkan sehebat apa gitu ya mungkin susah ya. Jadi bangsa yang perfect sama sekali tidak. Mbok yang ini saja dikurangi, mbok yang ini saja. Korupsi kok 80% misalnya, mbok diturunkan dikit 20% kan. Jadi enggak saya enggak bisa sih memang membayangkan 100% enggak ada korupsi, itu mimpi. Tapi mbok jangan sebesar itu. Itu khas gaya wabi-sabi ya. Jadi terus tidak terlalu takut gagal. Biasa gagal itu. Karena hidup ini ya kalau enggak sukses ya gagal. Kan cuma antara dua itu. Jadi kalau kalian gagal kan membacanya gampang. Ya memang ini masih hidup di dunia. Kadang sukses, kadang gagal. Lah kok gagal terus saya, Pak? Suksesnya kan loh, gagal itu kan masih hitungan duniawi. Jadi masih normal kalian gagal itu masih dunia. Jadi ya kadang gagal, kadang sukses. Ya semoga kapan-kapan sukses. Atau ya kamu bacanya lebih dalam. Ternyata saya sukses untuk gagal, Pak. Membacanya jadi bulat itu. Sukses untuk gagal atau sebaliknya, saya gagal untuk sukses. Baik, Anda takut gagal ya diulang lagi, berjuang lagi. Besok gagal lagi, ya diulang lagi. Kan tidak boleh menyerah. Kemudian secara psikologi menerima perubahan. Kemudian ini beberapa tambahan ya. Biasanya orang-orang ini menikmati kesunyian. Orang itu kan sukanya rame-rame, ada teman, ada yang mengapresiasi, ada apa. Tapi seandainya sendiri sunyi pun siap kok. Jadi ya selain senang dan susah, selain sukses dan gagal, hidup ini kan ya ada kadang sendirian, kadang bareng-bareng. Ada temannya oke, enggak ada temannya enggak apa-apa. Saya siap. Jadi bisa menikmati kesendirian. Kemudian tidak tergantung pada validasi sosial. Karena dia bisa menikmati apapun, terakhir bersyukur pada hal-hal sederhana. Jadi yang kita syukuri itu ndak harus nunggu yang mewah-mewah, ndak harus nunggu selamat sudah mencapai ini, sudah lulus, sudah ini kan baru kamu merasa penting untuk bersyukur. Wong hal-hal kecil tiap hari itu ya bisa kita syukuri. Kenapa sih nunggu momen-momen besar? Kamu pagi bisa bangun itu kan alhamdulillah. Kamu masih sehat, alhamdulillah. Sakit tapi Pak saya, tapi kan masih bisa ngaji, alhamdulillah. Jadi selalu ada hal yang bisa kita syukuri. Makanya di buku Filsafat Kebahagiaan itu kan saya kasih kalimat di depannya, kita itu kadang sering mencari-cari alasan untuk tidak bahagia. Padahal ada sangat banyak alasan untuk kita bahagia. Tinggal digeser sedikit cara pandangmu. Ya kayak tadi kan kadang kita agak main trik sedikit. Sebenarnya gagal sih, tapi yo saya sukses sebenarnya Pak. Sukses dalam kegagalan misalnya. Gagal ini Pak melatih mental saya Pak. Jadi saya jadi kuat. Kayak kita misalnya sepak bola kita sering kalah, itu kan kita kan kuat mental. Jadi ada berita kalah, biasa kalah itu kita enggak kaget kita. Mungkin kalau menang malah kita heran. Lu bisa menang ternyata dia kan senangnya double. Jadi kalau kalah kan sering gagal mental kuat kan begitu saja. Sukses ya alhamdulillah, senang, gagal enggak masalah, nanti diulang. Sekarang saya banyak belajar. Gitu saja hidup jadi enak.
Nah, nanti wabi-sabi ini juga manifestasinya banyak kalau di Jepang, antara lain ranah estetika. Nanti saya jelaskan ya, termasuk misalnya em, keramik dan lain sebagainya, nanti ada. Puisi juga ada. Cirinya apa? Estetik khas wabi-sabi itu yang pertama asimetris, karena kan menggambarkan ketidaksempurnaan tadi. Tidak harus sepresisi itu. Misalnya bikin keramik, mangkok itu ya agak menceng-menceng sedikit tidak apa-apa lah, yang penting fungsinya. Kemudian sederhana, alami, tidak nyolok. Warna-warnanya biasanya warna-warna bumi, warna-warna abu-abu, kecoklatan, dan lain sebagainya. Teksturnya kasar, tidak mengkilap, tidak pakai ornamen dekorasi yang macam-macam. Ini biasanya khas estetikanya wabi-sabi. Jadi tidak menuntut sempurna. Bisa menikmati yang biasa-biasa. Ini bicara tentang proses. Kata Koren, tetapi kapan takdir sesuatu itu akhirnya terwujud? Apakah tanaman itu lengkap ketika berbunga? Atau ketika menghasilkan biji? Atau ketika bijinya berkecambah? Atau ketika semuanya berubah menjadi kompos? Ini maksudnya gini loh. Kalian itu nganggap hidupmu sukses itu kapan sih? Apa kemarin waktu kamu ranking 1 zaman SD? Apa waktu kamu bisa masuk perguruan tinggi favorit? Apa pas kamu dapat jodoh ideal? Apa pas kamu dapat pekerjaan mantap terus kaya? Apa pas kamu sudah santai-santai hartamu ngumpul? Apa pas waktu tua kamu menjelang mati kemudian bisa menikmati hidupmu? Yang mana? Kalau kita tidak bisa menikmati momen, kalau kita tidak bisa mensyukuri setiap titik dalam hidup kita, apakah itu senang ataukah sedih, sukses ataukah gagal, loh terus kita itu menunggu bahagia itu kapan? Menunggu senang itu kapan? Kita ini kan, teman-teman kalau saya tanya, mesti kalau ditanya, sudah sukses hidupmu? Belum, Pak. Suksesnya kapan? Besok, Pak, kalau sudah punya pekerjaan. Punya kerjaan, tapi begitu pulang ditanya, kapan nikah? Wah, terus kamu merasa belum sukses lagi. Belum, ini saya harus nikah ini. Besok sudah nikah ditanya lagi, kapan punya anak? Belum lagi. Kapan punya rumah? Belum lagi. Kapan naik pangkat, gaji naik? Belum lagi. Temanmu sudah punya mobil terbaru, sudah rumah tingkat, mbok dikit-dikit korupsi. Oh, karena misalnya kita tidak pernah mendefinisikan kesuksesan hidup dalam diri kita karena ambisi, keinginan kita tidak pernah berhenti. Jadi hidupmu lengkap itu kapan? Sukses itu kapan sih dalam definisimu? Toh kamu mengalami banyak hal yang membahagiakan, rangkaian kesuksesan sejak kamu kecil. Jadi kenapa kok kamu merasa hidupmu belum saja dan kamu akhirnya tidak bahagia? Kamu terus-terusan tidak bisa menerima hidupmu hanya karena keinginanmu berubah, berkembang terus. Ini salah satu makna wabi-sabi ya kalau menurut Leonard Cohen. Baik, jadi menemukan keindahan itu, kalau di wabi-sabi ini awas jangan salah definisi, bukan kok menipu diri bahwa yang rusak itu indah, yang pecah itu indah, bukan. Jadi ya rusak. Cuma kita mampu melihat hubungan antara benda yang sekarang sudah rusak atau sudah lapuk dengan maknanya, dengan waktu, dengan penggunaan, dengan kehidupan. Itu mirip kalian kadang-kadang, mungkin kalian punya bantal favorit atau guling favorit.
Itu kan sebenarnya kalau dilihat fisiknya bantal, itu dari warna putih jadi warna coklat sekarang. Pulaunya banyak di mana-mana. Tapi kamu asik saja tidur di situ. Kalau tidak ada bantal itu malah kamu susah tidur. Maknanya dalam sudah untuk hidupmu karena dia menemanimu mungkin sekian lama. Mungkin orang nawari kamu bantal terbaru yang mahal-mahal. Tapi kamu lebih asik tidur di bantalmu yang lama. Gelas mungkin juga begitu. Kadang mungkin kalian punya gelas favorit. Gelasnya agak retak, tapi kamu memisahkan diri dari gelas yang retak itu susah. Sudah terlanjur cocok. Retaknya kamu akui ya memang retak. Tapi kamu bisa menemukan indahnya tidak semata dari retakannya, tapi dari makna dan hubungan gelas itu dengan dirimu. Jadi itu yang dimaksud ya, bukan kok menipu diri bahwa Pak itu kan sudah jelek, ngapain kok dianggap indah. Bukan itu, indahnya tidak dilihat dari sisi yang menurutmu jelek. Tapi ada sisi lain yang tetap kamu menyebutnya indah. Kadang mungkin ya kalian, kalau di film-film itu kan ada pahlawan yang kemudian kakinya cacat karena kena bom, kena apa, dia sampai tua pakai kursi roda. Tapi kalian melihatnya indah. Tidak dari sisi mungkin kecacatannya, tapi dari sisi heroismenya, sejarah yang dia lakukan. Itu yang dimaksud menemukan keindahannya. Jadi wabi-sabi itu menggeser pertanyaan dari apakah benda ini masih sempurna, tapi menanyakan apa yang diceritakan oleh benda ini padaku. Jadi dari situ kalian bisa menemukan indahnya. Jadi bukan berarti kita menyukai kerusakan atau kita lebih senang yang pecah daripada yang utuh, bukan itu. Tapi kita bisa menemukan keindahan bahkan dari yang sedang rusak, yang sedang pecah, yang sudah lapuk. Ini yang dimaksud wabi-sabi. Kita lanjutkan ya. Ada beberapa akar filosofisnya. Kenapa sih kok falsafah hidup ini berkembang di Jepang? Akar filosofis yang pertama Buddhisme dengan konsepnya tentang mujo. Segala sesuatu tidak kekal. Tidak ada yang sifatnya tetap, semuanya bersiklus. Jadi ini tidak sekedar kita mengamati alam prosesnya begitu, tapi hakikatnya alam itu ya begitu. Bunga sakura itu ya mekarnya tidak lama, cuma berapa hari. Tubuh kita ini ya pada saatnya akan tua. Gunung mungkin pada saatnya bisa terkikis. Hubungan kita dengan siapapun ya bisa berubah-ubah. Emosi kita datang dan pergi, tidak ada yang kekal. Tadi senang, besok susah. Padahal malam ini kamu lagi ceria, gembira, ketemu teman-teman ngaji, terus pulang, nonton sepak bola, terus kalah, susah. Jaraknya dekat, tidak lama. Emosi itu datang dan pergi, tidak ada yang kekal. Jadi, karena semua pasti berubah, maka kenapa kita tidak bisa menikmati perubahan itu? Kenapa kita tidak bisa menemukan keindahan di dalamnya? Jadi, perjalanan waktu bukan musuh dari keindahan, tapi dari situ lahir banyak keindahan. Kayak kalian nonton fotomu zaman kecil ya. Foto ini waktu balita, ini waktu SD, ini waktu... Itu kadang-kadang ya waktu balita mungkin sebenarnya kamu tidak cakep sih, jelek. Tapi kan lucu saja, seneng. Indah sekali aku waktu kecil, indah sekali aku waktu SD, indah sekali. Kamu bisa menikmati perubahan.
Jadi tidak hanya menerima versi dirimu yang sekarang, tapi kamu juga menerima versi dirimu yang manapun. Ini berarti itu yang dimaksud mujo, karena kamu sadar tidak ada yang kekal dalam hidup ini. Ini dasar filosofinya. Filosofi Buddhisme yang kedua, yaitu konsep ku atau kekosongan. Jadi kekosongan itu tidak sama dengan nihilismenya Nietzsche ya. Ini mungkin mirip dengan konsep sunyata. Yang di Jawa nanti ada istilah kasunyatan. Maksudnya apa? Tidak ada satu hal pun yang tetap dan berdiri sendiri. Jadi hakikatnya aku ada ya karena yang lain ada. Cangkir itu asalnya dari tanah liat, tapi dia tidak akan jadi cangkir kalau tidak ada pengrajin cangkir. Pengrajin cangkir tidak bisa bikin cangkir kalau tidak dibantu api. Dan cangkir itu tidak ada gunanya kalau tidak digunakan manusia. Loh, itu berarti nyambung kemana-mana. Tanpa semua itu, cangkir itu tidak ada. Aku tidak ada di sini kalau tidak ada kalian. Kalau kalian tidak ada kok aku di sini ngoceh dewe. Gunanya apa saya ngomong? Jadi kalian juga begitu. Keberadaanmu tidak mungkin tanpa relasi dengan yang lain. Kalau diputuskan dengan semua relasi, yang ada apa? Kamu tidak ada. Kekosongan. Jadi segala sesuatu itu kosong dari hakikat yang tetap. Tidak perlu mempertahankan kesempurnaan, tidak perlu mempertahankan identitas secara kaku. Wong perubahan itu bagian dari kasunyatan. Jadi ini kasunyatan itu filosofi Jawa. Tentang kenyataan hidup kalian tidak bisa mengelak dari perubahan. Pak, gimana caranya saya tidak tua? Tidak bisa, kamu tetap tua. Kalau mempertahankan kulitmu biar tetap mulus mungkin bisa. Tapi untuk tidak tua, tidak bisa. Ya meskipun masih kelihatan muda, kan tetap usiamu ya kalau 20 ya 20, kalau 30 ya 30, kalau 40 ya 40. Meskipun kamu bisa menipu orang bahwa usia kamu tulis 25 padahal aslinya 35. Menipu orang bisa, tapi kan apa kasunyatan kenyataan hidup bisa kamu tipu? Tidak. Faktanya kamu usiamu ya 35. Jadi maka mari kita bisa menyadari hakikat hidup ini yang tidak mungkin bisa sempurna, tidak ada yang tetap. Jadi hakikat yang menetap itulah nanti yang disebut kekosongan, tidak mungkin ada. Bahkan kita ada ya karena ada hubungan dengan banyak hal yang lain. Jadi tidak ada sesuatu yang punya hakikat tetap dan berdiri sendiri. Hakikat sesuatu itu berubah-ubah. Nah, kasih contoh ya, saya malam hari ini di depan kalian mungkin jadi pemateri filsafat. Kalau saya pulang ke rumah ketemu istri, identitas pemateri filsafat itu berubah jadi suami. Kalau saya pulang masih pemateri filsafat, nanti begitu sampai rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tinggal apa? Ketemu anakku ya jadi bapak. Nanti ke kampus jadi dosen. Ke warung jadi pembeli. Jadi masuk saya ke warung terus ngaji filsafat di sana. Assalamualaikum. Kan tidak begitu. Jadi tidak ada identitas yang menetap. Jadi yang kalian bangga-banggakan identitasmu itu kan sifatnya cair gitu loh. Oke ya. Mungkin kalian membanggakan, wah saya Pak
dapat beasiswa yang luar biasa. Yo, itu kan aspek studimu saja. Beasiswa itu mungkin kegembiraan bagimu di kampus, tapi mungkin bagi temanmu yang lain dia bukan kegembiraan, itu bisa sumber rasa iri saja. Atau bagi yang lain maknanya beda lagi. Jadi dihubungkan dengan siapa, itu identitasmu bisa berubah. Jadi ya kan terkenal dalam Buddhisme itu segalanya kosong. Kosong itu isi, isi itu ya kosong. Baik. Nah, ini nanti berhubungan dengan wabi-sabi tadi ya. Nah, karena itu ya kenapa sih tidak kita nikmati saja perubahan itu, proses itu biasa saja, wajar saja. Kemudian akar yang ketiga, duka. Kita kalau ini terkenal ya, penderitaan. Jadi manusia itu hidupnya isinya banyak ketidakpuasan, kegelisahan, kegalauan karena kenyataan tidak sesuai harapan. Hidup ini isinya banyak menderita karena keinginan-keinginan kita yang tidak terkendali. Kita ingin muda selamanya, kita ingin semua orang cinta pada kita. Kita ingin orang yang cinta pada kita, cintanya tidak berubah sampai besok-besok. Kita ingin sukses terus, tidak pernah kalah. Kita inginnya kan begitu, padahal itu tidak mungkin. Maka terus kita menderita. Kita ingin tidak sakit-sakit dalam hidup ini, tidak mungkin. Pasti kita ngalami sakit. Apa ada orang yang tidak pernah sakit? Kita ingin dalam hidup ini tidak pernah tua, tidak mungkin kita tetap tua. Jadi tidak ada orang yang awet muda, yang ada mungkin awet rambutnya hitam ada, yang awet kulitnya kenceng ada, tapi awet muda tidak ada. Tua ya tua saja. Saya bilang, kadang orang bilang ke saya, Pak Faiz itu awet muda ya. Enggak, ya, kalau awet kecil ya. Awet muda enggak, saya tua. Tetap usia saya tetap segitu. Sekarang sudah 50 lebih saya. Jadi apa bisa terus dari 50? Gimana caranya usia sudah di 20? Kan enggak ada. Enggak bisa. Dan itu kan berat bagi orang tertentu. Maka tipsnya wabi-sabi ya jangan menghapus kenyataan, tapi kita ubah cara pandang kita terhadap kenyataan. Jadi misalnya tadi kita lihat, aduh gelasku kok retak ya. Nah, jangan dilihat retaknya, kita lihat, wah gelas ini bersejarah loh buatku. Itu jadi dia tampaknya terus tetap indah. Keriput yang ada di wajah ini menunjukkan betapa selama ini aku sudah berjuang lama dalam hidup. Keriputnya jadi indah. Ini buah dari keringat perjuangan selama ini. Jadi dengan kita menerima perubahan, menerima naik turunnya hidup ini jadi lebih ringan. Jadi ini akar dari Buddhisme.